Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara-saudara, bagian bacaan kita ini merupakan bagian pembuka dari Injil Lukas. Melaluinya kita mengetahui bahwa maksud Injil ini ditulis adalah untuk mensistematisasikan berbagai cerita tentang Yesus Kristus. Karena memang pada waktu Injil ini ditulis, banyak cerita beredar tentang Yesus. Begitu banyaknya cerita sehingga sulit untuk mengetahui manakah yang benar. Sehingga Lukas merasa perlu untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya dan membukukannya dengan teratur. Tujuannya agar orang dapat memiliki panduan dalam memahami segala peristiwa seputar Yesus dan memperoleh pengenalan lebih baik tentang siapa Yesus sehingga mereka menjadi percaya. Yang menarik saudara, dalam menyusun bukunya ini, Lukas turut memperhitungkan kisah-kisah yang dituturkan para saksi mata, yaitu mereka yang sempat menjalani hidup bersama dengan Yesus sebelum ia disalib, mati lalu naik ke sorga. Lukas juga mendengarkan kesaksian para pelayan firman yang mungkin sebagian berkarya setelah Yesus naik ke sorga. Dalam menyelidiki penulisan dan penyusunan buku ini, Lukas dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan melalui Roh Kuduslah yang memampukan menuntun sehingga Lukas dapat menyelesaikan penulisan Injil ini. Oleh karena Roh Kudus pula, maka hati kita dapat tersentuh ketika kita membaca Injil Lukas. Demikianlah, membaca Alkitab akan menjadi berkat bagi kita jika kita membaca dengan keseimbangan antara iman dan akal. Alkitab akan bermanfaat bagi kita jika kita membacanya dengan kerendahan hati dan rasa haus untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman itu dapat menguatkan kehidupan iman kami. Kami berdoa bagi para pewarta firman dimanapun berada dan sebagai siapapun mereka. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati para pewarta firman agar mereka dapat mewartakan sabda-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap masyarakat agar diberi kemampuan untuk menaati protokol kesehatan dan melakukan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Kami juga berdoa bagi kondisi perekonomian keluarga dan bangsa Indonesia. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat menghadapi situasi sulit ini dengan tetap percaya penuh kepadamu. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya di masa pandemi ini. Ya Bapa, kami memerlukan pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.